Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Malam ini, kita akan merenungkan tentang Yesus membayar dosa-dosa kita, ganti kita. Sebelum kita memulai, tenangkanlah hati Anda dengan menarik napas dalam-dalam. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Mari kesampingkan sejenak segala kesibukan hari ini dan tenangkan tubuh Anda. Datanglah apa adanya untuk mendengar firman Allah. Inilah tempatnya bagi Anda untuk tenang di hadapan Allah, sehingga Ia dapat melingkupi Anda dengan hadirat dan kasih-Nya yang luar biasa. Bapa, aku datang kepadamu malam ini melalui darah Yesus yang membersihkan aku dari semua dosa-dosaku. Aku bersyukur akan kasih karunia dan pengampunan-Mu. Paulus menulis di Filemon 1 ayat 10-12 dan 17-18. Aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Apakah artinya ketika seseorang benar-benar bebas? Apakah itu yang Anda alami? Atau inilah yang Anda rindukan? Onesimus adalah hamba yang melarikan diri dari tuannya, Filemon. Mungkin karena dia mencuri. Namun, ia belumlah benar-benar bebas. Ia tak menemukan kebebasan sejati hingga entah bagaimana, ia menemukan Rasul Paulus di penjara yang mengajarinya tentang Injil. Onesimus menjadi penolong dan sahabat Paulus, dan Paulus mengasihinya begitu rupa. Tetap saja, masih ada yang perlu dibereskan antara Onesimus dan bekas tuannya. Dan Paulus tahu caranya. Ia menulis kepada Filemon, terimalah dia seperti aku sendiri. Jika ia berutang kepadamu, tanggungkanlah itu padaku. Tepat seperti inilah yang dilakukan Yesus kepada kita. Kita semua gagal mencapai standar Allah dan seharusnya berhadapan dengan Dia sebagai seseorang yang berutang begitu besar. Jika kita bisa menghidupi setiap momen dalam hidup kita secara sempurna baginya, itu pun takkan membayar utang kita. Bersyukurnya, Kristus telah membebaskan kita dari semuanya itu. Bayangkanlah diri Anda diterima dan bebas di hadirat Allah, karena Yesus berdiri di depan Anda dan berkata, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Mari masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan napas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai.
lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Bapa, ada kalanya aku terbeban oleh rasa bersalah. Aku merasa tertuduh dan malu. Biarlah suaramu lebih keras berbicara malam ini, sehingga aku yakin aku tak lagi tertutup dosa, tetapi mengenakan Kristus. Tuhan Allah, terima kasih bagi Yesus karena menanggung semua dosa-dosaku. Akulah piala akan kasih dan kebaikan-Mu. Aku tak lagi di bawah kutukan. Aku begitu bersyukur padamu. Satu Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, hatiku adalah milik-Mu. Kuakui dosaku dan kuterima kasih karunia-Mu. Bersyukur bahwa setiap hari dan setiap malam adalah awal yang baru karena Yesus yang telah menanggalkan dosaku dan penghakimannya. Biarlah aku dapat tidur tenang karena aku terlindung dalam kasih karunia. Di dalam nama Yesus. Amin.